Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So, di video hari ini saya mempunyai topik yang sangat menarik untuk dibahas karena salah satu topik ini membuat banyak sekali orang kaya raya selama beberapa tahun terakhir. Kalau misalnya kalian melihat layar kalian di depan, harusnya kalian udah tahu kira-kira apa yang mau saya bahas. Ya, itu adalah meme coin, teman-teman. Nah, meme coin ini tentunya menjadi salah satu sarana bagi para investor yang suka gambling untuk menaruh sebagian kecil portofolionya, siapa tahu menjadi jackpot. Dan hampir setiap tahun kita melihat ada aja orang yang kaya raya datangnya dari meme coin yang mungkin belinya hanya 5 juta, 10 juta, tiba-tiba bisa menjadi miliaran rupiah. Itu bukan suatu cerita yang merupakan khayalan, tapi itu fakta terjadi, teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat, di tahun 2021 ada dua meme coin yang meroket, Dogecoin dan juga Shiba Inu. Tahun-tahun belakangan kita melihat ada Bong, ada PP, yang juga menghasilkan gains luar biasa besar. Puluhan ribu %, teman-teman. Yang kalau kita artikan berarti ribuan kali lipat dari uang kalian. Artinya kalau kalian taruh sejuta, tapi ini kalau hoki banget ya, taruh sejuta ketika koin tersebut baru launching. 1000 kali lipatnya berarti kurang lebih menjadi 1 miliar. 1 juta menjadi 1 miliar. Ya walaupun mungkin kita sebagian besar nggak akan bisa nge-hold selama itu, tapi at least kita tahu bahwa kita bisa mendapatkan gains yang besar dari meme coin. Nah, di video hari ini saya pengen membahas ada clue yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk menyongsong meme season yang pasti akan datang, teman-teman. Kita melihat cycle-nya sama. Bitcoin dulu naik, kita udah melihat start Ethereum outperform Bitcoin, diikuti altcoin yang top market cap, top 50, top 30, diikuti juga beberapa sektor. Itu sudah mulai start untuk meroket. Kemarin kita melihat ada sektor DEX, ada DeFi, ada juga sektor AI, real world asset, yang udah rata-rata mengalami rally, dan hari ini yang hot itu sepertinya di gaming. Tapi menurut saya, cepat atau lambat, rotasi juga akan berakhir pada meme coin. Nah, itulah yang mau kita manfaatkan dan kita cari clue-nya kira-kira meme coin mana yang berpotensi menghasilkan gains yang besar, teman-teman. Nah, pembahasan videonya akan kita mulai dari satu tweet, teman-teman, yang menurut saya sangat menarik. Dan itu adalah dari Avalanche sendiri. Atau L1 yang merupakan top 10 market cap terbesar di kripto sekarang. Apa yang disampaikan oleh Avalanche di sini sangat menarik. Alongside prominent crypto assets categories like gas tokens, DeFi tokens, real world assets, NFTs, stablecoins, and governance coins, meme coins have carved out a significant niche in the crypto assets landscape. This coin, often inspired by internet culture and humor, go beyond mere utility assets. They represent the collective spirit and shared interest of diverse crypto communities. Jadi, Avalanche Foundation, teman-teman, itu nge-embrace yang namanya meme coin. Dan kita mungkin ya belum pernah melihat hal ini terjadi sebelumnya. Kita nggak pernah melihat Solana atau Ethereum nge-tweet soal meme coin. Setahu saya belum pernah gitu. Tapi Avalanche itu memberikan statement bahwa mereka mendukung adanya meme coin di blockchain mereka. The Avalanche Foundation intends to start using culture catalysts to recognize and encourage the culture and fun symbolized by meme coins by purchasing select Avalanche-based meme coin to create a collection. Jadi, mereka menyampaikan bahwa mereka mempunyai rencana nanti untuk membeli atau bahasa halusnya mensupport lah meme coin yang ada di blockchain mereka. Kalian bayangkan, ini disupport langsung oleh Avalanche. Jadi, teman-teman, menurut saya pribadi, meme season berikutnya kita akan mungkin melihat meme coin di Avalanche itu akan outperform meme coin di chain yang lain. Karena ini didukung oleh sebuah naratif bahwa tim dari Avalanche akan mendukung
meme coin. Tentunya tidak semua karena ada persyaratan. The selection process for this collection is based on several key criteria, including the number of holders, liquidity threshold, project maturity, principles of a fair launch, and overall social sentiment, among other factors. Jadi, walaupun mereka mendukung, tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mereka mendukung sebuah project. Ya, kita harus melihat tentunya holdernya sudah harus tergolong banyak. Liquidity-nya juga harus besar. Kita juga harus melihat project-nya solid, artinya sudah dewasa lah, sudah mature. Dan juga fair launch, dan lain seterusnya. Dan kalau misalnya kita melihat meme coin yang berada di Avalanche sekarang, teman-teman, maka kalian akan menemukan satu meme coin yang kemungkinan akan menjadi pilihan paling baik bagi Avalanche Foundation. Apa itu? Yaitu adalah Koch Inu, teman-teman. Nah, ini mungkin sebuah project yang belum pernah kalian dengar sebelumnya, tapi untuk sementara Koch Inu ini adalah salah satu meme coin yang mempunyai market cap terbesar. Artinya kalau soal meme coin di Avalanche, Koch Inu lah yang terbesar market cap-nya. Oke, walaupun kalau kita lihat di coin market cap, teman-teman, untuk si Koch Inu ini, market cap-nya kurang lebih hanya 100 juta dolar, teman-teman. Dan kalau memang benar Avalanche Foundation bakalan mendukung meme coins-nya, dan apalagi benar-benar mendukung spesifik Koch Inu, ya memang menurut saya potensinya cukup besar, karena yang lain-lain itu market cap-nya nggak sebesar Koch Inu, teman-teman. Yang lain itu masih kecil-kecil banget, ya walaupun bukan berarti tidak bakalan didukung ya, tapi potensinya cukup besar ada di Koch Inu, karena market cap-nya paling besar, holdernya paling banyak, sesuai dengan kriteria yang mau dimaui oleh si Avalanche Foundation, gitu kan? Dan market cap-nya, teman-teman, sekarang baru 100 juta dolar. Nah, ini mungkin kalau kita dengar, wah berarti udah gede dong kok. Nah, sebagai perspektif, teman-teman, kalau kita bicara soal meme coin, Dogecoin saja, oke, yang juga merupakan meme coin ya, itu pernah menyentuh market cap puluhan billion dollar. Oke, sekarang 12 billion dollar, kita cek. Untuk Dogecoin, sebenarnya di mana nih all time high-nya? Dogecoin. Itu kurang lebih, kita anggap 700% dari sini. Oke, 700%. Artinya 7 kali lipat dari 12 billion dollar ini. Kita anggap berarti kurang lebih 80 billion dollar. 80 billion dollar. Oke, kalau kalian katakan, tapi kan Dogecoin didukung oleh Elon Musk kok, beda cerita. Oke, kita yang lebih konservatif, Shiba Inu, ya kan? Shiba Inu sekarang market cap-nya 5,7 billion dollar, teman-teman. Sedangkan kalau kita lihat all time high-nya, untuk Shiba Inu, itu kurang lebih 800% dari harganya sekarang. 800%, berarti 8 kali lipat dari market cap-nya yang sekarang, kurang lebih 40 billion dollar. 40 billion dollar. Dan Bong, itu juga yang setahun terakhir itu juga cukup dikenal, karena hype dari Solana, itu juga sempat menyentuh all-time high dengan market cap yang cukup tinggi. Kalau kita ukur all-time high-nya, itu kurang lebih ada hampir 200% dari market cap-nya yang sekarang. Artinya, itu kurang lebih 2 billion dollar. Oke lah, kita nggak usah muluk-muluk sampai 2 billion dollar, teman-teman. Sebenarnya target yang sudah cukup konservatif. Kalau memang benar Avalanche Foundation bakalan mendukung Koch Inu. Kita anggap dia cuma mampu sampai 1 billion dollar. Jadi setengah dari Bong, gitu ya. Maka itu bisa mendatangkan potensi return 1000%, teman-teman. Atau 10 kali lipat dari uang kalian. Which is merupakan sebuah return yang nggak kecil. Oke, jadi teman-teman, di sini saya tidak mengklaim bahwa Avalanche Foundation akan memilih Koch Inu ini, tapi berdasarkan kriteria yang tadi ditampilkan dan dijelaskan, maka ini menurut opini saya pribadi, Koch Inu menjadi kandidat yang cukup baik untuk dipilih oleh Avalanche Foundation sebagai salah satu meme coin yang kemungkinan bakalan di-support. Kalaupun tidak, teman-teman, kalaupun bukan Koch Inu yang terpilih, tapi selama ada naratif bahwa Avalanche Foundation bakalan mendukung meme coin, maka saya rasa performa Koch Inu bakalan baik.
Oke, dan kalau kita lihat chartnya untuk Koh Inu per hari ini, ya memang tidak terlihat terlalu fine gitu ya. Tidak terlihat terlalu exciting, tetapi ya itu adalah wajar teman-teman. Karena memang ketika bukan meme season, ya meme coin biasanya performanya sangat amat tidak menarik. Tetapi ketika meme season mulai datang, pergerakannya itu nggak nanggung-nanggung. Per hari itu biasa naiknya bisa ratusan persen teman-teman. So, kalau misalnya teman-teman memang tertarik, oke, untuk mencari dan berinvestasi di meme coin, oke, tentunya saya sarankan kalau misalnya mau di meme coin, uangnya udah uang gambling teman-teman. Karena kita nggak tahu kedepannya bakalan seperti apa meme coin ini. Sediakan apapun kita, please setidaknya gunakan uang dingin atau lebih baik lagi uang gambling. Yang kalau kalian hilang pun kalian tidak akan terpengaruh sama sekali. Nah itu yang menjadi uang yang mungkin boleh kalian taruh ke meme coin. Dan saya rasa Koh Inu akan menjadi sebuah kandidat yang sangat baik untuk dipilih oleh Avalanche Foundation. Nah, kalau kita bicara soal price action, teman-teman, maka untuk sekarang kita melihat ada konsolidasi yang cukup panjang di Koh Inu. Gitu ya. Dan saya rasa ini akan berakhir ke sebuah rally nantinya. Kalau kalian mau lebih konservatif, mungkin kalian bisa menunggu dia kembali break di atas 0,0000175 di sini sebagai area major resistance. Barulah kalian start untuk masuk. Itu juga boleh, terserah gitu ya. Tapi intinya saya cuma pengen membuat teman-teman aware bahwa Avalanche Foundation mempunyai tweet seperti itu. Jadi kemungkinan meme season berikutnya Avalanche akan menghasilkan meme coin yang memberikan return yang sangat tinggi. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai jatah gitu ya, di portofolio kalian untuk disematkan ke meme coin, saya rasa ini bisa menjadi pilihan yang baik. Nah, kalau misalnya kalian tidak mau, gitu ya, nggak mau Koh Inu, kalian mungkin bisa mencari, gitu kan. Kalian tinggal masuk aja ke CoinMarketCap, masuk ke kategori meme, dan kalian search sebenarnya coin-coin atau project-project meme coin mana saja yang termasuk ke dalam chain-nya Avalanche. Dan kalian bisa search dan memilih dari sana. Dan saya rasa cepat atau lambat, teman-teman, kita akan melihat meme season mulai terjadi. Karena ini biasanya rotasi terakhir. Setelah semua sektor sudah naik, mulai dari DeFi, mulai dari L1, L2, kemudian ada AI, ada DEX, ada gaming, semuanya udah naik. Sisanya apa? Sisanya meme coin. So, kita mungkin bisa expect hal tersebut terjadi dalam 1 atau 2 bulan ke depan. So, kalau misalnya kalian start akumulasi dari sekarang, maka harusnya returnnya bakalan jauh lebih besar daripada teman-teman menunggu meme season yang sudah dimulai, karena biasanya naiknya itu nggak nanggung, teman-teman. Perharinya bisa ratusan persen kadang-kadang. So, kalian mungkin bisa ketinggalan sebuah return yang luar biasa besar hanya karena mungkin telat sehari atau 2 hari gitu loh. Sehingga kalau memang kalian merupakan meme coin hunter, ini adalah mungkin saat-saat yang baik untuk start melirik. Gitu ya, walaupun mungkin belum sekarang saatnya, tapi cepat atau lambat saya yakin rotasi akan kembali ke meme sebelum pada akhirnya kita mungkin akan melihat semacam koreksi yang cukup panjang datang ke cryptocurrency market, karena biasanya memang itu yang terjadi karena meme coin sudah terakhir, orang rotasinya udah ke meme coin, artinya memang biasanya cycle-nya udah bukan pergerakan naiknya itu sudah mungkin mentok gitu. Bitcoin udah mentok, Ethereum udah mentok, altcoin yang top 30 udah mentok, top 50 udah mentok, yang lain juga udah mentok, sisa meme coin. Ketika meme coin juga udah selesai naiknya, ya biasanya kita akan melihat semacam konsolidasi atau sell off. Gitu ya. So, saya rasa itu aja sih video yang mau saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalnya kalian mempunyai rekomendasi, kira-kira meme coin apa yang mungkin kalian sudah sempat riset yang berada di blockchain Avalanche yang menurut kalian mempunyai potensi juga untuk di-pick oleh Avalanche Foundation, mungkin kalian bisa kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan untuk teman-teman yang masih menanyakan seputaran VIP Room, saya melihat banyak sekali minat dari teman-teman untuk memasuki VIP Room yang saya adakan baru-baru ini. Sekali lagi, kontak personnya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Dan di sana teman-teman yang bisa kalian expect adalah saya akan memberikan watchlist yang saya pribadi mau masuk beserta area akumulasinya. Untuk take profit dan juga stop loss itu open. Jadi saya akan lakukan update secara terus-menerus kalau memang sudah saya rasa cukup untuk take profit atau stop loss.
Tapi kalian nggak bisa expect apa, setiap hari akan ada sinyal. Itu nggak yang kalian nggak bisa expect. Karena nggak setiap hari ada peluang yang baik menurut saya. Jadi kalau kalian tipikal mau yang trade setiap hari, sinyal setiap hari, ini bukan grup untuk kalian. Tapi kalau kalian yang memang lebih prefer swing trade gitu ya, atau invest di altcoin, mungkin ini bisa menjadi grup yang tepat gitu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.